Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, pada minggu yang lalu Pak Nus sudah menerangkan Asmaul Husna. Yaitu apa kemarin? Yaitu tentang Al-Batin dan Al-Wali. Nah, hari ini Pak Nus masih melanjutkan tentang Asmaul Husna. Yang dipelajari hari ini yaitu tentang Al-Mujib dan Al-Jabbar. Apa itu Al-Mujib? Apa itu Al-Jabbar? Mari kita pelajari bersama-sama. Sebelum saya lanjutkan, saya persilahkan kepada anak-anak untuk membuka kitabnya. Halaman 60. Ya. Silakan diperhatikan. Kalau sudah, mari kita pelajari bersama-sama. Al-Mujib artinya Allah Maha mengabulkan doa. Siapa saja yang berdoa pasti akan dikabulkan. Ya. Itu. Tapi ada tapinya. Kadang ada yang cepat dikabulkan. Ada yang sedang-sedang saja. Ada yang sangat lama sekali dikabulkan. Tetapi percayalah bahwa kalian kalau berdoa, kalian kalau minta kepada Allah, pasti dikabulkan. Ya. Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, yaitu tepatnya di surat Al-Baqarah ayat 186. Itu Allah sudah berjanji. Ya. Bunyinya bagaimana bunyinya? Diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watat da'i idza ta'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Shadaqallahul azim. Artinya apa? Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Dari ayat ini sudah jelas bahwa Allah mengabulkan setiap orang yang berdoa. Nah, kira-kira pada waktu apa Pak kita berdoa supaya doa kita cepat dikabulkan? Ya. Yang pertama, ketika selesai sholat, usahakan berdoa. Ya. Jangan sampai sesudah sholat langsung lamcing. Habis salam langsung lencing. Tidak pakai berdoa. Usahakan setiap habis sholat berdoa. Insya Allah diterima doanya. Di tempat-tempat yang mustajabah. Ya, seperti di masjid. Insya Allah dikabulkan. Apalagi pada waktu antara adzan dan iqomah. Kita gunakan untuk berdoa. Antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Maksudnya khutbah pada waktu hari Jumat. Di sela-sela khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Itu ada jeda. Ada istirahat sebentar. Kita gunakan untuk berdoa. Insya Allah. Kalau kita rajin berdoa, Allah pasti akan mengabulkan. Ya. Nah, anak-anak semuanya.
adapun syarat supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, makan dan minuman yang kita makan harus dari barang yang halal. Ya, cara memperolehnya dan juga jenis makanan dan minumannya harus halal. Kalau makanan yang kita makan ini haram, itu dapat menyebabkan doa kita tidak akan dikabulkan. Ya. Atau makanannya halal, tapi cara memperolehnya yang tidak baik. Misalkan habis mencuri, didapat dari mencuri, itu pun tidak dapat menyebabkan doanya dikabulkan, justru akan ditolak nanti. Makanya kita harus memperhatikan makanan dan minuman yang kita makan dan yang kita minum, supaya dikabulkan oleh Allah doa kita. Ya, makanan dan minuman harus yang halal. Ya. Yang kedua, berdoa tidak boleh tergesa-gesa. Ya, cepat-cepatan ya Allah. Nah, itu berarti doanya cepat-cepatan. Ya. Yang benar bagaimana? Ya Allah, saya mohon perlindungan-Mu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya Allah, berilah saya kepandaian. Itu diulangi sampai 3 kali. Insya Allah kalau kita sering mengulang-ulang doa sampai 3 kali, akan cepat dikabulkan. Terus yang ketiga, berdoa harus dengan niat yang ikhlas, khusyuk. Itu adalah cara berdoa agar kita dapat dikabulkan doanya. Ya. Nah, anak semuanya, di samping terdapat di dalam surat Al-Baqarah firman Allah yang lain yang menunjukkan bahwa Allah mengabulkan doa setiap hambanya juga terdapat di dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-60. Di dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-60 itu juga menunjukkan bahwa Allah Maha mengabulkan doa setiap hambanya. Bunyinya bagaimana? Nah, perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, sadaqallahul adzim. Perhatikan, saya ulangi sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul azim. Artinya apa? Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Itulah firman Allah yang menunjukkan bahwa Allah pasti mengabulkan doa hambanya. Entah itu cepat atau lambat, pasti akan dikabulkan. Sebaliknya, orang yang tidak mau berdoa itu menunjukkan orang itu sombong. Ya, tak pernah doa, habis salam langsung pulang, langsung lancing, tidak pakai berdoa. Itu menunjukkan orang yang sombong. Dan orang yang sombong, katanya Allah, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Itu adalah pengertian dari sombong. Ya, makanya kalau kita sombong, tempatnya nanti ingat-ingat neraka jahanam. Ya. Yang selanjutnya, Asmaul Husna yang selanjutnya
yaitu Al-Jabbar. Apa itu Al-Jabbar? Al-Jabbar bermakna memperbaiki sesuatu dengan cara memaksa. Dalam artian singkatnya seperti ini. Al-Jabbar, Allah Maha berkehendak. Allah Maha memaksa. Ya, misalkan ya, ada orang yang sakit parah. Menurut kedokteran, ini tidak mungkin diobati. Ya, tidak bisa sembuh. Akan tetapi dengan usaha manusia itu, entah itu melalui yang lain, ya, disertai dengan berdoa, ternyata orang yang dikira oleh dokter tidak bisa sembuh, ternyata bisa sembuh atas izin Allah. Berarti Allah berkehendak, ya. Seandainya Allah tidak berkehendak, bisa saja orang itu meninggal dan lain sebagainya. Itulah Allah bersifat Al-Jabbar. Allah Maha berkehendak. Allah Maha memaksa. Contoh lagi, kepandaian seseorang itu atas kehendak Allah. Ya. Kalau tidak kehendak Allah, tidak mungkin jadi orang yang pandai. Begitu juga orang yang kaya, itu kehendak Allah juga. Nah, kita sebagai makhluknya Allah tinggal menjalankan saja. Ya, itulah anak-anak ya yang bisa saya sampaikan pada hari ini, yaitu tentang Al-Mujib dan Al-Jabbar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya dan dapat dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.